yaitu pertama dengan SF Express dari Cina. Itu kayak FedEx-nya Cina. Kenapa dia kerjasama dengan SF Express? Karena dia punya teknologinya. Jadi ini kayak semacam kurir digital, di mana aplikasinya itu dibuat berdasarkan aplikasi yang sudah dikembangkan oleh SF Express di Cina. Udah terbukti jalan dengan baik operasionalnya. Jadi secara operasional kualitasnya tinggi banget. Itu mitra yang pertama. Mitra kedua yang digait oleh ASA di antara aja itu adalah Tokopedia, ya kan? Kenapa Tokopedia? Karena dia ingin menjamin ada pasarnya. Jadi dengan adanya pasar ya pasti udah ada revenue ya, nggak mungkin rugi. Jadi dia menjamin adanya pasar dan dia menjamin operasional. Itu dengan menggait mitra-mitra yang luar biasa, dan ya dengan demikian produk dia tentu akan jadi sangat berkualitas ya, akan sangat berkualitas. Nah itu yang kedua yang juga bisa kita lihat. Yang ketiga tentu juga belajar dari Monish Pabrai ya, ada beberapa yang mungkin kita bisa ambil. Salah satunya adalah bahwa perusahaan-perusahaan fast grower ini adalah tipikal spawners ya, penetas. Bahwa mereka itu bukan tipe perusahaan yang senang dengan kondisi sekarang. Mereka ingin terus tumbuh, ya kan? Kalau bisa tumbuhnya cepat gitu. Nah itu ada keinginan. Bagaimana cara mereka mewujudkan keinginan itu adalah dengan cara membuat bisnis-bisnis baru, baik secara organik. Organik itu artinya mereka kembangkan sendiri, ya, mereka kembangkan sendiri, gitu ya. Misalnya Metro Data, ya kan, punya rencana untuk mengembangkan data center. Nah itu mereka kembangkan sendiri, walaupun nanti ada mitra-mitra, gitu ya. Kayak tadi ASA mengembangkan antar aja. Walaupun nanti si Metro Data mungkin kerjasama sama grup Ciputra, induknya, gitu ya, mengembangkan data center di berbagai properti yang dimiliki oleh Ciputra di seluruh Indonesia. Nah, mereka ingin mengembangkan bisnis sendiri. Yang kedua juga mereka ingin mengembangkan bisnis-bisnis baru dengan cara akuisisi atau chip in, gitu kan, di perusahaan-perusahaan yang mungkin sejenis ya, atau bisa juga nggak sejenis juga nggak apa-apa gitu. Jadi misalnya si Metro Data itu masuk ke startup, ya, masuk ke startup sayur box, ya kan? Itu kan nggak ada hubungannya juga sama Metro Data, tapi itu startup, ya, startup yang mungkin mereka bisa melihat ada pertumbuhan yang cukup baik dari sayur box, dan ini mungkin trial ya, kedepannya mereka akan lebih aktif lagi chip in ke perusahaan-perusahaan startup. Nah, misalnya juga di ASA itu juga mereka masuk ke yang namanya GBA ya, mereka akuisisi balai lelang mobil bekas. Mereka beli tuh dari perusahaan lain, akuisisi. Jadi ada keinginan untuk terus bertumbuh ya, baik mengembangkan bisnis sendiri yang mereka mulai gitu ya, mulai rintis dari awal gitu ya, ataupun mereka mengakuisisi bisnis-bisnis bagus yang mungkin akan menjadi semakin besar ke depannya, apalagi mereka bisa menambahkan nilai strategik ke perusahaan itu sehingga malah perusahaan itu bisa tumbuh membesar. Ya misalnya kayak kecap Bango ya, kecap Bango itu dulu kan kecap industri rumah tangga ya, tapi dibeli sama Unilever karena Unilever punya kemampuan jaringan ya, masuk ke toko-toko modern. Nah, itu scale up-nya luar biasa kecap Bango ya. Jadi ada nilai strategis yang bisa ditambahkan perusahaan kepada perusahaan yang mereka akuisisi. Nah, jika ini terjadi gitu ya, ini menjadi dasar tumbuhnya perusahaan ke depan. Jadi keinginan mereka untuk bertumbuh menjadi spawner ya, tidak puas dengan bisnisnya sekarang, tapi mau terus mencari bisnis-bisnis baru, baik dengan mengembangkan sendiri maupun chip in ataupun akuisisi perusahaan-perusahaan yang lain yang kira-kira bisa punya potensi menjadi besar ke depannya selama beberapa tahun ke depan gitu ya. Nah, tentu yang terakhir ya, kita carinya yang perusahaan-perusahaan yang masih kecil ya, yang small cap ya. Kalau big cap ya tentu banyak yang bagus ya, kayak BRI ya, mereka bagus sekali ya, masuk ke Pegadaian lah, masuk ke pemodelan nasional madani, termasuk ke startup. Tapi kan market cap-nya udah besar, artinya potensi bagger atau multi baggernya akan sangat sulit atau bisa terjadi dalam jangka waktu yang lama. BCA yang bagus, tapi kan sudah terlalu besar ya. Nah, cari yang small cap gitu, yang kira-kira dengan ciri-ciri seperti itu ya, mudah-mudahan kita bisa menemukan fast grower yang bisa
memberikan keuntungan yang apa namanya, yang luar biasa jika kita pegang selama jangka panjang ya, selama jangka panjang. Oke. Ya, jadi memang menarik banget ya kalau kita lihat dari fast grower ini Pak ya. Apalagi kan bisa mendatangkan cuan yang besar sekali ya Pak ya. Iya. Nah, Pak mungkin banyak yang bertanya juga nih Pak, kan ASA kan seringkali disebut-sebut ya sama MTDL nih Pak. Nah, saya pengen nanya nih, dari banyak juga yang bertanya Pak, memang Pak ibaratnya ASA ini harapannya gimana nih? Apakah Pak Donald masih pegang, MTDL masih pegang, dan seperti apa gitu kira-kira, apakah memang Pak Donald masih melihat ada perkembangan berikutnya nih Pak, contohnya MTDL misalkan, mungkin kira-kira bisa kasih sharing Pak buat kita Pak, bukan ini ya Pak, bukan rekomendasi juga, tapi kan mungkin sebagai bahan pembelajaran ya Pak. Iya, ASA di harga sekarang emang sudah sangat mahal ya. Di sini juga emang cukup memberikan pertanyaan terhadap valuasi dari ASA. Saya masih pegang kedua-duanya. Cuman memang kalau Mama ASA itu kasusnya berbeda ya. Bagaimana memvaluasi ASA ini? Kenapa orang masih terus mungkin membeli ya? Salah satu hal yang mungkin bisa dijadikan acuan adalah comparative valuation gitu ya, comparative valuation, karena ini yang dipakai oleh banyak venture capital dalam melakukan valuasi ke perusahaan-perusahaan startup, yaitu dengan membandingkan perusahaan startup sejenis ya, sehingga mereka bisa mendapatkan gambaran bagaimana memvaluasi sebuah startup. Nah, ASA ini kebetulan ada yang namanya JNT yang mudah-mudahan ini akan IPO ya. Dia sudah mulai pre-IPO. Kemarin itu mahal sekali gitu ya nilainya. Sehingga kalau mau dibandingkan ke situ, kemarin Trimega itu kalau tidak salah memvaluasi ASA dengan membandingkan dia terhadap valuasi JNT yang terakhir itu di harga 10.300 ya, 10.300. Itu dengan tentu menambahkan bisnis old ekonominya ASA ya, yang rental mobil, dan juga kayaknya udah IPO anak usaha dia itu ya, ASLC itu ya. Jadi itu di harga 10.300. Cuman emang saya sendiri sih masih apa ya, masih perlu memvalidasi lagi lah apa namanya, cara memvaluasi cara seperti itu ya kan. Artinya belum convince 100% ya. Walaupun saya masih hold. Nah, kalau MTDL relatifly masih wajar ya, pernya masih 20 gitu ya, masih 20-an. Artinya itu pun kalau mau dibilang murah sih enggak ya, tapi kalau mau dibilang mahal untuk perusahaan seperti MTDL kok kayaknya enggak gitu ya. Apalagi jika kita melihat dia punya potensi pertumbuhan tahun depan itu ditargetkan net profit marginnya itu naik 20%. Artinya kalau kita pakai konsepnya PEG-nya Peter Lynch, dia sekarang pernya 20, pertumbuhan net profit marginnya itu nanti tahun ini 2022 itu adalah 20%, artinya PEG-nya 1. Artinya relatif wajar ya. Tapi kita juga tahu bahwa MTDL itu punya kebiasaan mereka set target yang konservatif ya, cenderung di bawah gitu ya. Dan dalam beberapa kesempatan terbukti realitanya atau resultnya itu lebih tinggi atau jauh lebih tinggi daripada target yang mereka tentukan. Sama seperti di 2021 ini ya, targetnya itu jauh lebih rendah daripada result yang mereka peroleh. Jadi jika PEG-nya tadi masih PER-nya masih 20, nanti tumbuhnya masih 20% atau bahkan lebih, itu relatif masih wajar. Dan dengan serangkaian agenda ekspansi yang mungkin dilakukan oleh MTDL ya, saya pikir di harga sekarang itu sebenarnya masih cukup wajar, walaupun sudah naik tinggi ya. Tidak disarankan sebenarnya emang bagi mereka yang baru mau beli. Cuman bagi yang hold mungkin ini relatively kita masih sangat pede ya untuk bisa menghold ya, karena harusnya sih harganya masih bisa jauh di atas yang harga sekarang. Apalagi kalau memang kita pegang itu dalam jangka waktu panjang. Ya. Masih menarik ya kalau kita sebut ya Pak ya. Kalau ya masih sangat menarik lah. Kalau MTDL kan ini kan masih awal dari cerita ya, masih awal dari cerita. Kalau ASA kayaknya sudah nggak bisa dikatakan bahwa itu awal dari cerita. Apakah itu dari pertengahan, sudah di pertengahan, atau sudah menuju akhir? Pertanyaannya di ASA gitu kan.
Tapi kalau di MTDL ini kan ini masih awal dari cerita ya. Artinya harusnya sih jika kita hold panjang di MTDL ya ada potensi cuan yang cukup signifikan lah yang bisa kita peroleh selama beberapa tahun ke depan. Oke, amin ya Pak ya. Oke, mungkin CVV ada yang mau tambahkan? Ya, enggak sih, paling cuman biasanya kalau saham-saham fast grower ya, kan gerakannya tuh kan condong ke kanan atas secara chart ya, karena kan harganya naik. Nah, jadi karakternya ya salah satunya ya gitu. Kadang-kadang tegak lurus juga sementara, terus nanti tarik lagi. Pokoknya masih condong ke kanan atas saja kalau digambar pergerakan harga ya. Tapi kalau dia udah mulai turun, kita jangan sampai kebagian cuci piringnya gitu. Kita lihat dulu peaknya di berapa, takutnya naiknya udah berhenti gitu. Nah itu mungkin kalau dari saya jangan sampai nyangkut di atas gitu ya Pak. Oke. Ya, semoga ini pembelajaran buat teman-teman juga ya. Bukan berarti kita merekomendasikan ASA atau MTDL ya. Mungkin ini hati-hati disclaimer on ya. Bukan berarti anjuran untuk membeli. Memang harga ASA dan MTDL udah cukup tinggi ya. Tadi kan katakan juga oleh Pak Donald, biarpun MTDL sebut masih wajar ya, masih di awal ya. Gitu. Tapi silakan diriset lagi, dipelajari kembali. Jadi disesuaikan dengan keyakinan masing-masing ya, gitu kan. Ini ibaratnya pembelajaran justru dari Pak Donald sendiri pun juga bahwa menemukan saham fast grower ciri-ciri seperti demikian. Oke, mungkin ya ini kita sudah banyak pembelajaran. Thank you banyak nih Pak Donald atas insight-insightnya, CVV ya. Kita semoga di tahun 2022 ini kita bisa menemukan banyak fast grower yang bisa cuan multi-bagger ya Pak. Amin. Oke. Ya, thank you banyak nih Pak Donald. Selamat malam Pak. Selamat beristirahat ya. Sampai ketemu di video. Bye. Bye.